Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Perkenalkan, nama saya Nur Akila Salsabila Anissa. Sebelum saya membahas materinya, marilah kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Saya akan membahas materi tentang sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Yuk, simak baik-baik videonya. Sejak dekade 1970-an telah disepakati beberapa MOU, yakni MOU antara Indonesia dan Malaysia di Jakarta pada tanggal 26 November 1973, Minutes of the French Meeting of the Joint Malaysia dan Indonesia pada tanggal 16 November 1974, serta Minutes of the French Good Meeting of the Joint Indonesia dan Malaysia di Bali pada tanggal 7 Juli 1975. Pada tahun 2000, dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk Joint Survey on the Migration yang merupakan tindak dari perjanjian tahun 1975. Namun demikian, perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain sejak masa kolonialisme. Situasi ini memengaruhi terhadap bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dalam hukum internasional dikenal istilah Uniposidetis Juris yang populer sejak MAU 1973. Universitas Juris adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasaan sebelumnya. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dan menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional dan diterapkan di banyak negara bekas jajahan. Pada masa sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, terdapat pula produk hukum internasional yang dikenal dengan Traktat London. Hukum internasional dalam bentuk traktat ini masih dipakai oleh Indonesia maupun Malaysia sebagai dasar hukum dalam menentukan batas wilayah di Pulau Kalimantan. Ada pula asas hukum internasional Pacta Tertis Neknonik Neutrons yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberi hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dianggap berhak memiliki serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London. Dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan berikut penjelasan dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan. 1. Konvensi Belanda Inggris tahun 1891, Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada tanggal 20 Juli 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah seperti penentuan hadher dan hal-hal lainnya yang mengajuk kasus sengketa wilayah. 2. Kesepakatan Belanda Inggris tahun 1915, Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada tanggal 26 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891, lalu dikokohkan di London pada tanggal 28 September 1915. 3. Konvensi Belanda Inggris tahun 1928. Belanda Inggris menandatangani kesepakatan ini pada tanggal 28 Maret 1928 di Den Haag.
oleh kedua negara pada tanggal 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penemuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoy antara Gunung Raya dan Gunung Api yang menjadi bagian dari Traktat 1891. 4. MAU Indonesia dan Belanda tahun 1973. Dokumen mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya 1891, 1915, dan 1928. Di dalamnya juga berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari organisasi The Joint Technical Committee, penentuan area prioritas prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan suatu pengaman, logistik dan komunikasi, keimigrasian dan kebutuhan bea dan cukai. Karena alasan yang kompleks itulah Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengarah agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam menentukan batas wilayah. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memperbudayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan.